Halo guys, welcome to our first YouTube video. And this is your host, nama gue Andre. Gue John. Kita di sini tidak ingin menggiring opini, tapi kita hanya ingin Basa-basi. And this is Room for Three. Kenapa Ban kita bikin video kayak gini Ban? Kenapa kita bikin video kayak gini? Sebenarnya awalnya juga gara-gara kita cuma ngechat doang ya John ya. Iya, cuman dari chat-chatan doang. Sorry itu ada suara anjing gua guys. Gak apa-apa. Namanya juga video pertama. Iya, dia juga mau masuk YouTube ya. Mau masuk YouTube. Jadi awalnya kenapa pengen bikin video kayak gini karena awalnya chat-chat doang ya John ya. Bener-bener dari kita chat, kita ngobrol, kita sering ngobrol-ngobrol bareng. Terus kayak berasa setiap kali ngobrol tuh ada something yang pengen yang bermanfaat buat kita berdua gitu. Iya. Dan why not kita bikin buat orang lain juga bisa lihat kan. Cuman bedanya kita ngobrol tuh abis itu ada yang video. Bener Betul, gak? Iya. betul. Sebenarnya ini cuma buat ngelatih skill kita doang sih. Gak kayak obrolan gue sama John mungkin kayak relate. Gue sering ngobrol ya deep talk lah sama John kayak masalah banyak hal lah. Ya, banyak hal lah. Jadi kayak semoga dari omongan kita berdua ini gak cuma bermanfaat buat kita berdua. Gak bermanfaat buat kita berdua doang, tapi kita juga mau sharing sama kalian. Betul. Dan kenapa nama kita Room for Three? Kenapa? Karena dari tempat yang memang cuman cukup satu frame aja cuman cukup 3 orang. 3 orang. Ya, kita berharap Kita lah ya. berharap. Kita berharap kayak dari ruangan yang kecil yang cuma muat 3 orang tapi bisa video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang yang nonton. Yoi gitu. banget. Start from small tapi from impact-nya buat banyak lah. orang. Iya. Yoi. Itu Jadi filosofi lah, bisa dibilang filosofi lah. Nggak Keren usah sosok filosofi. Ada geli juga. Aduh, mentok Iya. langsung kedengeran nih. Iya. Alat-alatnya niat juga ya Niat kita juga ya. niat juga. Kita sampai niat banget sih. Mungkin karena pandemik ini jadi bikin kita jadi kreatif. Kreatif, iya. Yoi. Oke. Yang kita pengen bahas apa sih Ban sebenarnya Kita di sini? pengen bahas tentang social issue. Kayak mungkin John bisa jelasin John, kenapa apa sih social issue biar Gua Google nih ya biar lebih legit ya. Social issue is a problem that influences many citizens within a society. Jadi sebenarnya basically isu-isu sosial aja sih yang ada di lingkungan kalian gitu. Mungkin secara background masing-masing ya, dari social classes, mungkin dari background pendidikan atau background pekerjaan. Betul. Itu punya social issue yang beda-beda. Pastinya sangat luas banget lah. Jadi memang tema ini yang pengen kita angkat tuh memang bercabangnya tuh banyak. Bercabangnya banyak. Betul. Jadi kayak kita bisa sharing satu Betul. sama lain dengan orang-orang yang profesinya Bener, juga beda-beda. bener. Karena semuanya pasti pernah Punya ngalamin pasti. social issue ini Pasti ya kan. ada pressure tertentu yang beda-beda. Beda-beda. Misalnya lu sebagai businessman, misalnya lu sebagai entrepreneur, misalkan lu sebagai karyawan Iya, gitu. atau lu sebagai ibu rumah tangga pun juga bisa. Punya, Iya iya. kan? Pasti punya masalah atau problem yang Bisa gimana- di-share yang lah. bisa di-share dan Betul. kita bisa tahu bagaimana sih caranya mereka untuk mengatasi masalah-masalah atau problem-problem tersebut. Walaupun kita juga bukan bilang setelah nonton film ini video ini tuh jadi punya solusi ya. Iya, betul. Tapi mungkin at least ada something yang dia bisa ambil gitu loh. Maksudnya ada something yang mereka bisa learn from it lah. Yoi. Basic keren bahasa Keren Inggris banget, kan. Biar di Inggris-Inggrisin dikit, Bro. biar kelihatan tapi Inggris tuh bagus Enggak, biar kelihatannya intelek gitu, Bro. Enggak, tapi kalau menurut lu sendiri, Ban, lu sebagai makhluk sosial nih, isu-isu sosial apa yang paling melekat dari diri lu? Sekarang backgroundnya apa sih? Businessman. Gua bisa dibilang begitu enggak lah, karyawan lah. Saya masih budak korporat ya. masih budak korporat juga ya, Pak ya. Ya, lu kalau lu melihat social issues lu lebih melihatnya tuh kemana sih? Yang relate sama hidup lu? Apakah lebih ke keluarga? Kayak contoh kalau mungkin kalau gua kayak gini. Pribadi lu ke keluarga dan pribadi lu ke pertemanan. Ya. Mungkin buat gua di situ jadi kayak sedikit berbeda. Kayak contoh nih, kayak orang tua gua sering ngomong kayak gini. Lu kenapa sih kalau di rumah ngomong lu tuh ketus? Tapi kalau gue lihat lu ngomong sama orang lain, asik lu. Lu tuh asik, lu bisa baik gitu loh. Kenapa? Nah, di sini kan kayak mungkin ada something problem. Kenapa gue bisa jadinya seperti itu? Mungkin kok bisa gue bilang kayak
di society di pertemanan-temanan gue ini, gue dapat apa yang gue mau. That's why gue bisa kasih feedback yang positif. Jadi lu bilang kalau di keluarga lu nggak dapat apa yang lu mau? Bukan. Gue menjatuhkan host. Maafkan aku, Mama. Bukan itu. Gak mungkin lu lebih nyaman kali sama keluarga. Jadi lu lebih kayak kalau misalnya dia gue lebih ngejaga kali ya kalau sama orang tua. Lebih ngejaga kali ya. Jadi gue mungkin jadinya nggak terlalu open. Tapi itu pembelajaran gue sih. Kalau sekarang gue lebih open ke semua. Even keluarga gue jadi nomor 1 sih sekarang. Kalau gue lebih kayak kalau sama keluarga ya, emang keluarga gue tipenya tuh bokap nyokap gue atau mangko gue sama itu lebih kalau ngomong nyablak bro. Kayak bapak gue aja tuh kalau ngomong sama gue tuh bisa dibilang tuh kasar gitu. Keras lah. Tapi bukan kasarnya in a way yang kayak dia pengen jatohin lu, tapi emang caranya dia kayak gitu. Maksudnya love language-nya kan beda-beda. Betul. Tapi kan kalau sama anak-anak teman-teman kita kan yang kita nggak tahu mereka kayak dari background keluarga apa, kita mungkin lebih hati-hati. Jadi mungkin jadi kelihatannya kita jadi lebih baik kan. Betul. Cuma sebenarnya sama keluarga kan kita udah tahu lah dia. Dan dia juga nggak mungkin yang sampai kalau kita sakit hati sampai yang dipendem lama-lama mau gimana. Kalau menurut gua ya itu yang lebih real. Jadi gua mungkin akan cenderung lebih banyak konflik internal sama keluarga, which is menurut gua itu memang karena mereka tuh zona nyaman gua. Benar. Dibandingin gua sama teman-teman gua. Karena gua sama teman-teman gua mungkin lebih jaga perasaan dia orang karena gua nggak tahu dia orang kayak gimana. Betul. Ngerti gak sih? Setuju. Dia bisa lebih tersinggung nggak kalau mau bonyok sama ade sama engkau gue mungkin mau dia tersinggung kayak mau dia kagak kayak juga ujung-ujungnya juga kan emang saudara gitu loh. Yes, emang ngerti sih ngerti. mungkin tapi mungkin kadang kita juga mesti bisa belajar kayak nggak bisa kayak gitu terus. Kan karena kan ada orang ada limitnya itu gue juga belajar itu sih. juga belajar kayak di pertemanan pun juga ada aja problemnya ya. Betul, kayak lu juga temenan nggak mungkin cuman ya mungkin ada kayak beberapa orang yang temenan cuman itu aja. Iya. Dari temen yang itu aja juga ada konflik, apalagi lu sama teman-teman lu yang banyak gitu lu. Lu tipe orang yang bisa temenan sama orang banyak gak sih Ban? Lumayan gua Sama gue open aja sih sama siapa. Tapi once udah punya circle-nya, kita bener-bener solid. Betul. Kalau gue tuh gitu, gue ada circle yang emang inner circle gue, yang emang teman-teman baik gue. Tapi kalau secara networking, teman-teman di luar ya banyak. Ya mirip lah, kayak kita aja. Kita juga sebenarnya bukan biasa aja bukan sih. Gue nggak ada di circle-nya John dan John nggak ada di circle gue. Betul. Tapi kayak ya kita bisa aja, kita ngobrol asik, kita ngobrol enak. Ini juga belum tentu lama ini bertahan. Iya, belum tentu. Mungkin cuma video ini doang. 1 tahun ke depan. Amit-amit gue. Oh iya sih, sampai jatuh. Ini udah lumayan investasi udah ada ini. Iya. Ya, jangan bentaran lah saya. Gue sampai jual motor baru di beginian. Jadi curhat gue. Yang itu tadi boleh diedit ya? Enggak. Terus banyak sih sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin. Mungkin nanti pun kita juga akan ada narasumber karena kan nggak mungkin kita berdua terus kan, aneh juga. Enak kali lu lihat kita. Lihat lu doang sih. Kalau lihat gua kayaknya enggak sih bro. Ya netizen aja. Nah, ini juga nanti diedit kali. Netizen saja yang menilai. Jangan lu kira lu tatoan terus netizen lebih terima. Enggak juga. Pembunuhan karakter nih sekarang. Gue tatoan nggak harus bikin lu jadi suka sama gue. Oh iya. Ini self love. Wah, nah. Ini self love. Self love nih menurut gue topik yang menarik. Oh ya? Karena ini kita ini kayak kesannya kita skrip banget ya. Padahal kagak loh. Oh iya? Oh iya. Enggak, tapi self love menurut lu sendiri gimana sih, Ban? Ya. Kayak kemarin nih ada banyak lah kayak artis-artis Korea yang depression sampai mereka tuh sampai bunuh diri. Kalau menurut gue kayak gini sih John, kayak itu mereka nggak ada self love sama sekali kan, berarti kayak ya, lu sampai bunuh diri loh men. Sebenarnya pressure-nya kayak gimana? Sebenarnya kalau menurut gue mereka mungkin udah ngelakuin self love. Tapi namanya bunuh diri? Tapi namanya depression tuh menurut gue ada tingkatannya. Kayak 1 sampai 10. Ya kan? Dan lu nggak pernah tahu. Nah, ini problemnya di mana menurut gue penting. Lu nggak pernah tahu temen lu atau siapapun itu sudah sampai di tahap level mana. Mereka depressionnya. Mungkin kalau masih di 5 atau 6 mungkin mereka masih terima-terima aja. Kayak lu cengin, lu apain segala macam bla bla bla. Mungkin masih bisa diterima gitu loh. Tapi kalau misalnya memang ternyata mereka tidak sekuat itu mentalnya dan ternyata tuh bahaya banget. Bisa jadinya bunuh diri. Kayak netizen ya. Netizen yang ngebully. Ya. Iya.
Kayak mereka kayak film drakor tuh, drama-drama Korea yang pelakor-pelakor, ya kan? yang apa tuh? Itu ya? film, Jack. Dia cuma jadi pelakor. Jadi lu jangan baper lu orang. Dia gitu. baper terus sampai pelakornya dihujat, Jack. Iya sih, Ya bisa maksud gua ya pakai logik lah, Iya, iya. Kita Itu film yang dibuat untuk kalian menghibur, nonton. Iya, untuk entertain ya. Untuk entertain. Kenapa setelah nonton malah menghujat si pelakornya? Baper. Memang kalau ibaratnya Mas Dedi ngomongnya lu harus smart people. Iya enggak? Ya yang gua harap sih yang nonton kita juga adalah smart people. Asik. Ya, asik, asik. Jadi yang nonton kita dari penontonnya Mas Dedi ya mungkin. ya bisa Mungkin Mas Dedi juga mau undang kita. Iya. Sepak. Baru gua mau ngomong. Tapi ya harapan kita sih. Harapan kita maksudnya lebih gini, sharing ke mungkin gini. Bukannya gimana, cuma maksudnya ya siapa tahu kita juga bisa sharing sama yang udah senior lah ya. Ya. Bisa kita bilang kayak gitu. Ya siapapun itulah. Yang penting nanti ya narasumber yang kita juga mau bawa itu semoga juga bisa relate lah ke mereka. Betul. Ada nanti dari aktor, ya kan? Ada nanti dari atlet, ya, atlet kayak apa? lu gitu kan, atlet basket gitu kan. Oh, enggak bro, gue Sumpah lu bikin gue salting depan. Terus ada apa? Model ya. Tapi lu keren sih. Beli dia. Gue bunuh juga karakter lu. Ya gitulah kira-kira ya guys. Ya gitu, kira-kira obrolannya pengennya sih kayak gitu sih. Lebih yang relate sama kehidupan sehari-hari lah. Yes. Ya semoga dengan obrolan-obrolan kayak gini nantinya bisa bermanfaat buat kalian. Ya. Dan video pertama ini maksud gua ya gua juga ini cuma perkenalan, gua nggak expect jadinya gimana juga. Ya semoga kalian juga jadi penasaran dan pengen tahu kayak gimana. Yes. Seperti itu sih. Yang pasti di video-video berikutnya tuh ada gua sama Uban. Jadi pasti ada. jadi mohon maklum lah kalau misalnya kalian nggak, kecuali kita pecah. mulai aja baru. Ya, mungkin segitu dulu kali ya video dari kita. Mungkin kalau gua nggak bisa, nanti ada Lucky bisa bantuin. Lucky suaranya mana Lucky? Iya. Lucky ini suaranya jangan bilang jelek loh ya. Wih, musisi lo ini, seniman lo ini. Mungkin nanti Lucky yang ada di studio jadi narasumber juga bisa lo. Kalau pengen tahu Lucky yang mana, datang aja ke kafe-kafe Sonopati ya. Dia suka ngeband jadi live band, ngejam. Ngejam. Sorry bos. Apa? Band di sono emang home main di sono. Yongs. Sadis. Lu emang musisi sih, emang musisi. Kelihatan banget ya musisi. Lu lihat aja. Headphone-nya dipakai buat rambut. Oke, mungkin itu aja kali ya. Mungkin itu aja kali ya. Intermezzo saja, perkenalan introduction doang. ya. Jangan nanti tiba-tiba gue keluarin video gue sama siapa, lu bingung lagi gue siapa ya kan. Jadi kita kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Klise banget. Mungkin video kita untuk the first video of us mungkin kayak gitu aja. Yes. Hopefully you guys enjoy the rest of our videos. Kita mungkin gua masih belum biasa banget nih. Ya, penutupan biasa kayak gimana ya? Let me bro. Asik. Mungkin cuma itu aja obrolan kita hari ini. Kita tutup kali ya John ya. Tutup. Ya wes. Kalau gitu, thank you guys for watching. See you guys in the next video. Gua Andre. Gua John. And this is Room for Three.